Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Silve, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nairatul Islifa dengan NIM 2511011132 dari kelas BKD dengan mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan juga Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tugas UAS yang sudah saya selesaikan menjawab. Pada soal yang pertama yaitu uji C kuadrat 2 kali 3 pada taraf signifikansi alfa yaitu 0,05. Data dummy-nya yaitu jenis kelamin laki-laki rendah 14, laki-laki sedang 10, laki-laki tinggi 8. Pada jenis kelamin perempuan rendah ada 6, perempuan sedang 15, perempuan tinggi 17, dan jumlah sampel atau N-nya yaitu 70. Kemudian langkah yang pertama ada rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Selanjutnya ada hipotesis alternatif, yang dimana ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Selanjutnya ada langkah kedua yaitu menyusun tabel kontingensi frekuensi observasi, yang dimana jenis kelamin laki-laki rendah 14, laki-laki sedang 10, laki-laki tinggi 8. Jenis kelamin perempuan rendah ada 6, perempuan sedang 15, perempuan tinggi 17, dengan jumlah sampel atau N-nya yaitu 70. Langkah 3 yaitu menghitung frekuensi harapan, di mana rumusannya yaitu frekuensi harapan sama dengan total baris dikali total kolom, lalu dibagi dengan N. Untuk sel 1 dengan kategori laki-laki rendah, nilai frekuensi harapannya adalah 32 dikali 20 dibagi 70. Hasil perkalian atas adalah 640 dibagi 70, sehingga mendapatkan nilai 9,14. Untuk sel 2 dengan kategori laki-laki sedang, nilai frekuensi harapannya adalah 32 dikali 25 dibagi 70. Hasil perkalian atas adalah 800 dibagi 70, sehingga mendapatkan nilai 11,43. Untuk sel 3 dengan kategori laki-laki tinggi, rumusannya sama dengan sel sebelumnya yaitu 32 dikali 25 dibagi 70. Hasil atasnya adalah 800 dibagi 70 yang menghasilkan 11,43. Untuk sel 4 dengan kategori perempuan rendah, nilai frekuensi harapannya adalah 38 dikali 20 dibagi 70. Hasil perkalian atasnya adalah 760 dibagi 70, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 10,86. Untuk sel 5 dengan kategori perempuan sedang, nilai frekuensi harapannya adalah 38 dikali 25 dibagi 70. Hasil perkalian atas adalah 950 dibagi 70, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 13,57. Untuk sel 6 dengan kategori perempuan tinggi, rumusannya sama dengan sel sebelumnya yaitu 38 dikali 25 dibagi 70. Hasil perkalian atasnya adalah 950 dibagi 70, sehingga mendapatkan hasil akhir 13,57. Kemudian pada tabel frekuensi harapan, nilai frekuensi harapan untuk laki-laki dengan tingkat rendah adalah 9,14. Nilai frekuensi harapan untuk laki-laki dengan tingkat sedang adalah 11,43. Nilai frekuensi harapan untuk laki-laki dengan tingkat tinggi adalah 11,43. Nilai frekuensi harapan untuk perempuan dengan tingkat rendah adalah 10,86. Nilai frekuensi harapan untuk perempuan sedang adalah 13,57. Nilai frekuensi harapan untuk perempuan dengan tingkat tinggi adalah 13,57. Langkah 4 yaitu menghitung kontribusi tiap sel. Rumusannya adalah kuadrat dari selisih frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan, lalu hasilnya dibagi dengan frekuensi harapan. Untuk kategori laki-laki rendah, nilai observasi 14 dikurangi nilai harapan 9,14, lalu dikuadratkan dan dibagi 9,14. Hasil pengurangannya yang dikuadratkan adalah 23,62.
setelah dibagi 9,14 didapatkan hasil akhir 2,58. Untuk kategori laki-laki sedang, nilai observasi 10 dikurangi nilai harapan 11,43, lalu dikuadratkan dengan dibagi 11,43. Hasil kuadrat di atas adalah 2,04. Setelah dibagi 11,43 didapatkan hasil akhir yaitu 0,18. Untuk kategori laki-laki tinggi, nilai observasi 8 dikurangi nilai harapan 11,43, lalu dikuadratkan dan dibagi 11,43. Hasil kuadrat di atas adalah 11,76. Setelah dibagi 11,43 didapatkan hasil akhir 1,03. Untuk kategori perempuan rendah, nilai observasi 6 dikurangi nilai harapan 10,86, lalu dikuadratkan dan dibagi 10,86. Hasil pengurangan yang dikuadratkan adalah 23,62. Setelah dibagi 10,86 didapatkan hasil akhir 2,18. Untuk kategori perempuan sedang, nilai observasi 15 dikurangi nilai harapan 13,57, lalu dikuadratkan dan dibagi 13,57. Hasil kuadrat di atas adalah 2,04. Setelah dibagi 13,57 didapatkan hasil akhir 0,15. Untuk kategori perempuan tinggi, nilai observasi 17 dikurangi nilai harapan 13,57, lalu dikuadratkan dan dibagi 13,57. Hasil kuadrat di atas adalah 11,76. Setelah dibagi 13,57 didapatkan hasil akhir 0,87. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu hitung nilai chi-square. Nilai didapatkan dengan menjumlahkan total kontribusi dari ke-6 sel yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 2,58 ditambah 0,18 ditambah 1,03 ditambah 2,18 ditambah 0,15 ditambah 0,87. Hasil penjumlahannya totalnya adalah 6,99. Selanjutnya langkah yang ke-6 yaitu menentukan derajat bebas. Rumusannya adalah jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Karena tabel memiliki 2 baris yaitu laki-laki dan juga perempuan, dan 3 kolom yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi, maka menjadi 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1 dikali 2, sehingga nilai derajat bebasnya atau DB-nya adalah 2. Langkah ke-7 yaitu menentukan nilai chi-square tabel. Diketahui nilai alfa atau taraf signifikansi sebesar 0,05 dan derajat bebas atau DB sama dengan 2. Maka dari tabel statistik diperoleh nilai chi-square tabel sebesar 5,991. Selanjutnya ada langkah ke-8 yaitu membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Diketahui nilai chi-square hitung adalah 6,999 dan chi-square tabel adalah 5,991. Karena 6,99 lebih besar dari 5,991, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu kesimpulan. Kriteria statistika menyatakan bahwa karena nilai chi-square hitung sebesar 6,99 lebih besar daripada chi-square tabel, yaitu 5,991, maka hipotesis 0 ditolak. Interpretasinya adalah artinya terdapat hubungan atau keterkaitan yang nyata pada tingkat kedisiplinan belajar siswa pada taraf signifikansi sebesar 5%. Dengan kata lain, ada korelasi nyata antara jenis kelamin dan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Maka kelompok jenis kelamin laki-laki dan juga kelompok perempuan memiliki tingkat kedisiplinan belajar yang berbeda secara signifikan.
Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa nilai rata-rata populasi sama dengan 75. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai rata-rata populasi tidak sama dengan 75. Ini merupakan penguji dua pihak. Selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu susun tabel bantu. Pada sampel pertama yaitu nilai data adalah 79, selisihnya dengan rata-rata adalah 2,58. Nilai kuadrat selisihnya adalah 6,66. Sampel kedua yaitu nilai data adalah 74, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 2,42. Nilai kuadrat selisihnya adalah 5,86. Kemudian ada sampel yang ketiga yaitu nilai data adalah 81, selisihnya dengan rata-rata adalah 4,58. Nilai kuadrat selisihnya adalah 20,98. Sampel yang keempat yaitu nilai data adalah 76, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 0,42. Nilai kuadrat selisihnya adalah 0,18. Sampel yang kelima yaitu nilai data adalah 72, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 4,42. Nilai kuadrat selisihnya adalah 19,54. Sampel yang keenam yaitu nilai data adalah 77, selisihnya dengan rata-rata adalah 0,58. Nilai kuadrat selisihnya adalah 0,34. Sampel yang ketujuh yaitu nilai data adalah 83, selisihnya dengan rata-rata adalah 6,58. Nilai kuadrat selisihnya adalah 43,30. Sampel yang ke-8 nilai data adalah 69, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 7,42. Nilai kuadrat selisihnya adalah 55,06. Sampel 9, nilai data ada 75, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 1,42. Nilai kuadrat selisihnya yaitu 2,02. Sampel yang ke-10, nilai data 80, selisihnya dengan rata-rata adalah 3,58. Nilai kuadrat selisihnya yaitu 12,82. Sampel ke-11, nilai data adalah 78, selisihnya dengan rata-rata adalah 1,58. Nilai kuadrat selisihnya adalah 2,050. Sampel yang ke-12 yaitu nilai data adalah 73, selisihnya dengan rata-rata adalah minus 3,42. Nilai kuadrat selisihnya adalah 11,70. Jumlah total dari seluruh nilai adalah 917. Sedangkan jumlah total dari seluruh kuadrat selisih adalah 180,96. Langkah ketiga yaitu hitung rata-rata sampel. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Dengan memasukkan angka X bar sama dengan 917 dibagi 12, sehingga diperoleh nilai rata-rata sampel sebesar 76,42. Langkah yang keempat itu hitung simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari jumlah total kuadrat selisih data dengan rata-ratanya dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1, N kurang 1. Langkah substitusi angka yaitu S sama dengan akar dari 180,96 dibagi 11, hasil dari 12 dikurang 1. Hasil pembagian di dalam akar tersebut adalah 16,45. Nilai akar kuadrat dari 16,45 itu menghasilkan nilai simpangan baku S sebesar 4,06. Langkah kelima yaitu menentukan nilai yang dihipotesiskan rata-rata populasi sama dengan 75. Langkah yang keenam yaitu hitung statistik uji T. Rumusnya adalah T sama dengan selisih antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi hipotesis dibagi dengan hasil dari simpangan baku per akar dari jumlah sampel. Langkah substitusi angka T sama dengan 76,42 dikurangi 75 per 4,06 dibagi akar 12, hasil pengurangan di atas adalah 1,42 dan nilai akar 12 di bawah adalah 3,46.
Pembagian bawah menjadi 4,06 dibagi 3,46 menghasilkan 1,17. Langkah akhir 1,42 dibagi 1,17 menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,21. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan derajat bebas. Rumusnya adalah dB sama dengan jumlah sampel N dikurangi 1 dengan memasukkan angka. dB sama dengan 12 dikurangi 1 sehingga diperoleh nilai derajat bebas sebesar 11. Langkah ke-8 menentukan nilai T tabel. Diketahui taraf signifikansi atau alfa sebesar 0,05 untuk pengujian dua pihak dengan menggunakan nilai derajat bebas atau dB sama dengan 11. Maka dari tabel distribusi T diperoleh nilai T tabel sebesar 2,201. Langkah ke-9 yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Diketahui nilai T hitung sebesar 1,21 dan nilai T tabel sebesar 2,201. Karena 1,21 lebih kecil daripada 2,201, maka keputusan statistiknya adalah hipotesis 0 diterima. Langkah ke-10 yaitu kesimpulan. Kriteria statistika menyatakan bahwa karena nilai T hitung yaitu 1,21 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,201, maka keputusannya adalah menerima hipotesis 0. Interpretasi artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan konseling kelompok tidak berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan sekolah, yaitu 75 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, berdasarkan data yang dianalisis, rata-rata skor kepercayaan diri siswa dapat dikatakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah. Sekian jawaban yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Silvi, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni.